Jadi dia bisa daftar lagi tahun berikutnya. Dan itu 2 kali saja, 2 tahun saja dia punya jatah. Dua kali saja dia, kalau dia tidak lolos 2 kali, dia namanya langsung di blacklist. Oh gitu. Jadi nggak bisa lagi daftar PDP. Kalau untuk SBK kayaknya 3 kali. Tapi SBK tidak lolos, langsung di blacklist. Jadi kalau sudah 3 kali kan logikanya berarti kamu nggak ada keseriusan untuk, kamu sudah punya pengalaman, masa kamu bisa jawab kayak gitu. Jadi tadi sudah tahap, kalau kita lulus nih dari tahap SBK itu berapa lama pengumumannya kemudian keluar? Kita tahu bahwa kita lulus atau sehari itu juga? Poinnya hari itu juga. Sebenarnya kita sudah bisa tebak kita lulus atau tidak. Oh gitu. Cuman pengumuman resminya itu 1 bulan juga. Prosesnya 1 bulan. Jadi ketika ada pengumuman, Lebih langsung 1 bulan. dinyatakan lulus, kemudian tahap selanjutnya tahap apa? Wawancara. Wawancaranya itu gimana itu? Nah ini tahap substansi. Di situ juga dikatakan bukan tahap wawancara tapi tahap substansi dikatakan. Karena memang itu yang menjadi penentu. Nah di tahap wawancara ini ada 3 proses yang kita lewati. Pertama adalah seleksi berkas. Maksudnya seleksi berkas ini berkas yang sudah kita upload di seleksi administrasi di awal, itu kita bawa aslinya, kemudian diverifikasi keabsahannya, kevalidatannya, kemudian ya validasinya. kira-kira begitulah. Kemudian proses yang kedua adalah tahap wawancara 1. Nah tahap wawancara 1 ini berkaitan sama proposal studi dan rencana studi kita. Ya. Kemudian tahap wawancara 2 berkaitan dengan nasionalisme. Oh jadi 2 kali wawancara. 2 kali wawancara. Di tahap wawancara 1 ada 3 interviewer. Jadi setelah selesai wawancara 1 itu keluar. Ya. Boleh kita wawancara lagi atau gimana? Prosesnya tidak harus tidak harus terstruktur. Terserah kita. Nanti kan nanti di situ namanya kita di rolling. Jadi biar maksudnya PDP ini biar semua terisi, tidak ada yang kosong. Ya. Jadi saya waktu itu kebetulan terstruktur. Ya. Jadi saya verifikasi dulu, baru masuk wawancara 1, baru masuk wawancara 2. Ada teman saya waktu itu dia langsung wawancara 2 dulu. Ya. Baru verifikasi, baru wawancara. Oh iya, kalau untuk khusus wawancara 1 harus verifikasi dulu. Kalau wawancara 2 nggak apa-apa. Nggak verifikasi dulu. Sudah verifikasi di awal gitu. Kalau wawancara 1 wajib verifikasi dulu kayak gitu. Ini wawancara 1 apa saja biasa yang dipertanyakan? Jadi wawancara 1 itu berkaitan sama proposal studi dan rencana studi kita. Dan 3 interviewer itu kalau yang saya ketahui informasinya, pertama adalah akademisi, pakar yang berkaitan dengan bidang keilmuan kita, kemudian psikolog, dan yang ketiga adalah pihak pendengar PDP. Nah masing-masing ini mereka punya batasan-batasan untuk menggali apa saja yang ingin diketahui. Misal dari pihak PDP mungkin kontribusi kita kepada negara apa saja kalau diterima ya. Betul. Kemudian dari psikolog melihat kesiapan psikologi kita dalam hal menjawab dan sebagainya. Apakah kita berbohong atau jujur kayak gitu. Nah untuk hal ini saya dapat tips dan trik dari senior sebagai alirdi bahwa kita itu memang tidak harus membohong, jangan sampai berbohong maksudnya. Yang perlu kita lakukan adalah mendramatisir. Jadi gimana tuh? Maksudnya kayak gini, sampaikan hal-hal yang kamu pernah lakukan. Dalam artian berarti kamu tidak berbohong kan? Tapi bagaimana cara kamu bisa mendramatisir agar itu kelihatan betul-betul memang punya hal yang luar biasa untuk diri kamu dan untuk negara misalnya kayak gitu. Jadi contohnya kayak bagi teman-teman khususnya yang sudah berproses dalam organisasi baik di intra maupun di ekstra kampus, itu menjadi penting teman-teman menceritakan, walaupun dalam prosesnya mungkin teman-teman menganggap itu hal-hal kecil, tapi hal-hal yang kecil itu kalau teman-teman bisa menyampaikan dengan baik, dengan kalau kita bahasakan mendramatisir lah, tapi kan itu tidak berbohong, itu kalian lewati. Sama kayak saya kemarin, saya ceritakan pengalaman saya waktu menjadi ketua himpunan. Waktu itu saya menjadi ketua himpunan kan, kalau saya pikir ya bagi saya pribadi memang juga wah, tapi orang lain bagian hal yang kecil. Iya tapi bagaimana saya menyampaikan itu
dengan sebaik mungkin kayak gitu. Luar biasa. Nah, Itu tahap pertama. iya tahap pertama. Kemudian wawancara tahap kedua itu apa? Nanti dulu karena ada satu lagi yang penting di tahap wawancara saat ini. Jadi teman-teman harus kuasai betul proposal studi sama rencana studi. Karena ditanyakan ya. Iya ditanyakan. Itu menjadi krusial sekali. Karena apalagi dengan atmosfer wawancara 3 orang interviewer yang saya pikir memang sudah pakar di bidangnya. Itu pasti kita akan mungkin nervous dan itu wajar lah. Tapi ya tinggal pengendalian diri lah. Jadi harus betul-betul mempersiapkan jawaban-jawaban dengan menguasai apa yang teman-teman tulis di proposal studi dan rencana studi. Itu dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Dalam hal ini untuk tujuan dalam negeri tidak wajib. Tidak wajib, tapi boleh. Tapi pengalaman saya pribadi, saya sempat ditanya bahasa Inggris. Bahasa Inggris dan momennya itu pada saat membahas proposal studi. Iya. Jadi saya sempat, waduh, saya mempersiapkan bahasa Inggris pada saat pengenalan yang saya siapkan. Saya tidak terpikir dia akan interview akan menanyakan pada saat bertanya berkaitan sama proposal studi. Saya tiba-tiba waduh. Tapi karena saya sudah berproses English School, bagaimana how to speak fluence. Ya jadi tips dan itu yang saya pakai. Jadi saya berusaha untuk tetap cool walaupun ya mungkin ada beberapa yang miss, tapi ya itulah pengalaman di tes English sangat membantu saya pada saat itu. Ini bukan iklan ya, tapi ya, memang apa betul. yang kita rasakan. Iya. Kan? Kemudian tahap wawancara kedua itu gimana Kak Fani? Tadi kan wawancara pertama kan. Oke. Kemudian yang kedua, berapa lama jedanya di situ setelah wawancara pertama? Kalau jedanya itu relatif ya. Kebetulan saya pas keluar menuju ke ruangan tunggu untuk seleksi wawancara kedua. Saya langsung masuk, langsung diterima. Tapi ada juga orang-orang yang harus menunggu dulu. Tapi nggak sampai berjam-jam ya? Iya, tidak. Bisa sampai berjam-jam. Iya, karena satu hari itu bisa sampai 200 sampai 300 orang. Lumayan juga ya. Alhamdulillah waktu itu saya tidak terlalu lama menunggu. Nah, di wawancara 2 ini, Kaping akan ditanyakan persoalan ini, nasionalisme kita, wawasan kebangsaan kita, kemudian sejauh mana pandangan kita dengan isu-isu terkini di Indonesia, dan apa saja rujukan kita untuk mengetahui informasi tersebut, misal media apa yang sering kita tonton, itu semua menjadi pengetahuan umum ya, wawasan kebangsaan. Betul. Jadi itu juga teman-teman harus pelajari. Sebagai warga negara memang harus kita ketahui. Ya betul. Apa itu Pancasila, apa itu nasionalisme dan karena jangan sampai kita tidak mengimani bukan mengimani yang mana harus jadi falsafah kita ya. Falsafah hidup kita Pancasila, jangan sampai kita tidak berpegang sama ya itu kan begitu. Betul. Ada bibit. Apa ini? Oke. Kemudian setelah selesai tahapan itu, kemudian pengumumannya berapa lama itu Kak Fandi? Atau apakah ada sinyal-sinyal setelah selesai wawancara itu dari pihak wawancaranya kamu akan lulus atau seperti apa? Kalau pengalaman Kak Fandi sendiri? Pengalaman saya itu tidak ada seperti itu. Cuman saya sangat ingat sekali waktu itu pada saat closing statement dari wawancara 1, mereka mengatakan, oke, sudah cukup Saudara Fandi. Kami sudah menilai dan insya Allah sesuai dengan harapan, tapi kami tidak menjanjikan karena memang keputusan itu bukan di tangan kami. Seperti itu. Jadi saya memang sudah memasrahkan diri. Yang penting saya sudah berusaha, berproses. Hasilnya ya kita kembalikan. Itu yang terbaik. Apapun yang terjadi kayak kira-kira begitu. Betul sekali. Dan berapa lama pengumumannya? Kurang lebih 1 bulan juga. 1 bulan juga. Jadi totalnya ini dari 3 tahapan tadi ini berarti ada sekitaran 5 bulanan ya? September, Oktober, November, Desember, 4 bulan. 4 bulanan. 4 bulan. Jadi kan kebetulan yang seleksi tahap 2 ini dimulai dari September. Yang September. Jadi kalau saya mau cerita lagi dari sesi pertama dibuka di Maret tahun kemarin 2019 ya, Maret kemudian sampai pada tahap terakhir wawancara pengumuman itu di bulan Juli
Juli. Jadi pas selesai pengumuman itu bukan Kalau di tahap selanjutnya. tahap selanjutnya. Gitu. Kemudian setelah dinyatakan akhirnya lulus, Ya. itu gimana Kak Fandi waktu itu pas dinyatakan Ya, lulus? tentu sangat bersyukur, sangat Finally. ya finally saya bisa membuktikan sama orang tua saya bahwa saya berproses, tidak hanya diam begitu. Kemudian yang paling penting juga saya bisa menghargai diri saya sendiri begitu. Banyak pembelajaran yang saya dapatkan dalam proses itu. Jadi saya bisa tahu lebih jauh saya ini seperti apa, kemudian bagaimana menghargai proses, bagaimana menghargai suatu usaha dan sebagainya. Jadi memang pada saat lulus itu saya langsung teringat dengan cita-cita kita waktu itu. Iya, siap. Jadi memang saya sama Kak Kaping ini banyak hal yang kami tinggalkan untuk memperjuangkan ini. Padahal sebenarnya kalau mau dipikir kami sudah masing-masing sudah dapat pekerjaan waktu itu dan pokoknya banyak lah. Cuman kami yakin iya betul. Kalau saya bilang bukan pengorbanan tapi kita menginvestasikan waktu, kira-kira begitu. Iya, Investasi waktu ya. Jadi memang senang waktu itu. Saya langsung waktu itu saya langsung telepon Komiyu toh. Iya, kasih kabar bahwa memang jadi awalnya Kakanda Aping memberikan kabar gembira dia telah lulus dengan beasiswanya. Nah, waktu itu saya harap cemas. Tapi saya percaya karena kami sama-sama berproses, saya juga pas lulus. Jadi senang sekali waktu itu dan bentuk dari kesenangan itu saya akan berusaha untuk memaksimalkan proses selanjutnya. Insya Allah. Doakan ya guys. Amin. Ya jadi itu semua tadi ya tahapannya sampai akhirnya pengumuman, sampai akhirnya mengikuti itu yang di kemarin di Jakarta ya? Oh itu PK. Ya PK persiapan keberangkatan. Ya. Jadi setelah lulus diinformasikan bahwa kita lulus, ada lagi proses. Jadi kita di situ statusnya masih sebagai calon penerima beasiswa, walaupun kita sudah lulus dan sudah dinyatakan lulus. Karena ada proses lagi yakni persiapan keberangkatan. Nah, semacam masa orientasi. Iya, masih orientasi. Jadi kita di situ dikumpulkan awirdi per kuota, satu kuota itu 200. Jadi itu menggambarkan Indonesia. Jadi perangkatan PK itu jadi ada perwakilan pokoknya dari sukunya, dari daerahnya, dari Sabang sampai Merauke ya, perempuan laki-laki harus seimbang kayak gitu. Jadi representatif dari Indonesia kayak gitu. Nah, jadi proses itu adalah salah satu bagian untuk menjadikan kita sebagai penerima, bukan calon lagi, penerima. Jadi kalau teman-teman tidak mengikuti itu, maka Anda belum dikatakan sebagai penerima dan dana yang hak Anda itu, maksudnya hak dari Anda itu tidak akan cair gitu. Tidak akan dicairkan. Iya, tidak akan dicairkan. Nah, jadi proses dari pas pengumuman itu pengumuman Desember. Kurang lebih 1 bulan juga. 1 bulan juga. Enggak sampai 1 bulan. Jadi pertengahan Desember pengumuman, tanggal 20 waktu itu, kemudian saya ikut PK itu tanggal 27, 1 bulan lebih ya. Iya, 1 bulan lebih, 27. Nah, di PK situ kita disampaikan materi-materi yang saya pikir sangat bagus untuk kita sebagai awirdi untuk melanjutkan studi. Apalagi juga pembawa materinya dari orang-orang, dari tokoh-tokoh nasional, dari kementerian. Saya kemarin dapatnya dari Prof Nuh, mantan Menteri Pendidikan. Sebagai motivasi juga kan, nah, gitu. Saya pikir itu jadi enak sih kan. Ya, jadi kayaknya mungkin itu saja dulu yang bisa kita bagikan malam hari ini. Nanti teman-teman kalau mau lebih lengkapnya, lebih detailnya mengenai beasiswa LPDP, terkhusus tentang afirmasi dan juga mungkin yang reguler, nanti itu akan Kak Fandi sharing. Kebetulan beliau pasti terkoneksi dengan teman-temannya itu. Jangan lupa di like, comment, and share, dan kunjungi channelnya Kak Fandi juga. Nanti ada di deskripsi video ini untuk tahu lebih detail mengenai LPDP dan lain-lainnya. Oke,
Kakak Fandi. Siap. Oke, itu saya dulu guys. Terima kasih telah menonton video ini. Nah, jadi kalau di channel saya itu ada ininya, ada salamnya. Oh begitu ya. Karena saya awir di Unhan, beasiswa Unhan, maka salamnya itu harus bela negara. Oh iya. Jadi tangan Bagaimana kepal, itu? tangan kanan kita kepal. Oh, tangan kanan ya? Iya, kanan dong. Betul. Sambil mengatakan salam bela negara. Salam bela negara gitu ya. Iya, Oh, bisa? Bisa Oke, dong. kita tes. 1, 2, 3. Salam bela negara. Kayaknya agak kurang. Bagaimana kalau kita padukan dengan jargon dari LPDP? Oh ya, gimana? Kalau dari LPDP itu Indonesia kami pasti mengabdi. Oh, Ya. Indonesia kami pasti mengabdi. Iya. Oke. Jadi Indonesia kami pasti mengabdi. Kemudian kita tutup dengan salam bela negara. Ya, oke, kita coba. Siap. 1, 2, 3. Indonesia kami pasti mengabdi. Salam bela negara. Dadah.